Ada sebuah kisah unik di sini berhubungan dengan masalah zikir secara umum tentunya. Saya bicara secara umum. Tapi saya yakin banyak di antara kita teman-teman yang belum tahu kisah ini. Semoga saya yang sudah pernah dengar mereview kembali ilmunya sehingga dia bisa merutinkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga saja yang belum tahu bisa memahami dan mengamalkannya. Kisah tentang sahabat Nabi yang mulia Auf dan anaknya Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam salah satu peperangan, si Malik ini si anak, dalam kisah anak sama ayah. Malik ini anak, dia ikut bersama Nabi SAW berperang. Dan tentu sebelum pergi berperang, meminta ridho kedua orang tuanya, Auf ayahnya dan ada ibunya. Saya tidak temukan namanya dalam riwayat ini ibunya. Tapi yang jelas, dia izin dan diizinkanlah oleh kedua orang tuanya, dan mereka berharap Malik mati syahid untuk menjadi saksi pada hari kiamat, menolong keduanya masuk ke dalam surga. Pada saat baginda Nabi SAW pulang dari peperangan, semua pasukan tidak terkecuali pulang bersama Nabi SAW, kecuali Malik. Malik gak ada. Begitu tiba di Madinah, baginda Nabi SAW biasanya mengecek prajurit-prajuritnya sebelum bubar. Mereka kumpul dulu di depan masjid Nabi SAW, lalu Nabi mengecek satu persatu. Kabilah fulan, si fulan, silakan pulang. Si fulan, terus begitu sampai selesai. Sehingga Nabi SAW mengetahui siapa yang meninggal dunia di antara mereka, siapa yang sakit, berapa orang yang terluka, gitu kan. Sehingga memang difokuskan untuk menjenguknya kalau dia sakit, ya, bertakziah di rumah keluarganya kalau meninggal. Maka ditemukan satu-satunya yang tidak ada adalah Malik. Maka Auf datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, semuanya pasukan Anda pulang ya Rasulullah, tinggal Malik, anak saya. Beritahukan kepada saya agar saya bisa beritahukan kepada ibunya, istri saya, tentang keadaannya. Kalau Malik mati syahid, alhamdulillah, itu yang kami harapkan. Tapi kalau Malik tidak mati syahid ya Rasulullah, beritahukan di mana dia. Apakah dia ditawan oleh musuh? Apakah dia sakit di tengah jalan? Nabi SAW tunggu wahyu pada saat itu, menunggu wahyu. Seperti biasa, tradisi Nabi SAW tidak akan menjawab kecuali dari wahyu. Dan Allah pastikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Muhammad itu SAW tidak pernah mengucapkan sesuai dengan hawa nafsunya, tapi dia mengucapkan sesuai dengan wahyu yang dipandukan kepadanya. Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat yang mengatakan kepada Auf, hai Auf, pulanglah, dan aku wasiatkan kepadamu agar engkau dan istrimu mulai kamu pulang ke rumah sampai malam nanti mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Zikir yang banyak orang tidak amalkan dalam hari ini. Zaman-zaman sekarang tidak ada yang amalkan bahkan mungkin. Padahal zikir ini sudah dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, kanzun min kunuzil jannah, la haula wala quwata illa billah, adalah harta karunnya surga. Mungkin orang berpikir harta karun surga nanti di surga baru didapatkan. Lihat manfaatnya di dunia teman-teman sekalian. Amalkan resep ini bukan dari dokter manusia biasa, dari Nabi SAW, pimpinan seluruh manusia, pimpinan semua nabi-nabi, menerima wahyu dari sang pencipta Allah. Amalkan la haula wa la quwata illa billah, kamu dan istrimu. Auf tanpa banyak bertanya, pulang ke rumahnya, istrinya bertanya, wahai Auf, bagaimana kabarnya Malik? Mati syahid kah? Tertawan musuh kah? Hilang di jalan kah? Apa jawaban Nabi SAW? Kata Auf, Nabi SAW tidak menemukan dia. Tidak ada penjelasan dari wahyu apakah dia mati syahid, apakah dia tertawan, belum ada berita. Lalu apa wasiat? Kata Auf, dia mewasiatkan kita wala illa billah, sebanyak kita mampu. Ada kita amal lain. Bahkan mereka tidak makan, tidak minum, sibuk lisannya dengan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dengan keyakinan menjadikan zikir ini bisa mendapatkan informasi tentang anak mereka. Sampai akhirnya di awal malam atau pertengahan malam, kalau kita sekarang jam 12 malam, Auf dan istrinya ketiduran karena sudah capek dan malam. Auf menceritakan tiba-tiba pada saat saya sama istri saya lagi lelap tidur,
saya mendengar ada seseorang mengetuk pintu rumah di malam hari. Maka saya pun berdiri, kemudian saya membuka pintu dan saya temukan anak saya Malik di depan pintu, membawa beberapa ekor kambing. Maka saya pun bertanya, hai anakku, apa ceritamu? Bagaimana ceritanya nih? Kata Malik, hai ayahku, demi Allah saya ditawan oleh musuh. Dan tangan serta kaki saya diikat dengan rantai-rantai yang besar, serta mata-mata rantai yang kecil, sehingga membuat saya merasa berat, tidak bisa mengangkat tangan dan kaki. Mengangkatnya, menggerakkannya saya tidak bisa. Maka mereka terus menyiksaku sampai akhirnya di malam hari. Baru saja malam hari ini saya berusaha untuk melepaskan diri tapi tidak bisa. Tiba-tiba saja entah bagaimana pertolongan Allah datang, mata-mata rantai itu dengan sendirinya membesar, melebar, sehingga membuat saya bisa melepaskan kedua tangan saya melepaskan kedua kaki saya. Kemudian saya pun mengambil beberapa ekor domba musuh-musuh ini yang saya niatkan sebagai harta rampasan perang, dan membuktikan kepada Nabi SAW kalau saya selamat dan ini domba-domba musuh. Kemudian saya pun membawa ke rumah ini. Kata Auf, tapi anakku, jarak antara musuh dengan Madinah, Nabi SAW aja jalan pasukan 2 hari. Bagaimana kau bisa menempuhnya dengan 1 malam, bahkan hanya beberapa saat? Kata Malik, dalam ini riwayat sahih teman-teman sekalian, kata Malik radhiyallahu anhu, anak ini yang saleh mengatakan, demi Allah ayahku, pada saat saya sudah mulai niat untuk pulang ke Madinah, saya merasa seperti ada malaikat yang menebahkan sayapnya dan membawaku terbang ke Madinah bersama dengan kambing-kambing ini. Maka keduanya pun bercerita, kemudian ketemu ibunya, mereka bersuka cita pada malam itu. Lalu mereka ke masjid melaporkan kepada Nabi SAW di subuh hari. Pada saat mereka tiba, belum mereka cerita, Nabi SAW sudah mengatakan, ketahuilah, terimalah berita gembira wahai Auf dan Malik, Allah telah turunkan Al-Quran berhubungan dengan urusan kalian ini. Karena perilakumu mengamalkan zikrullah ini, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran. Ayat yang sudah kita tahu tentu sama-sama berhubungan dengan masalah takwa. Surah At-Taubah, surah 65 ayat 2 dan ayat 3. Akhir ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang mengembalikan perkaranya pada Allah, maka Allah jadi pencukup baginya. Innallaha balighu amrih. Allah pasti akan buktikan kebenaran janji-janjinya. Qad ja'ala likulli syai'in qadra. Allah telah tentukan semuanya punya kadar. Pasti Allah bisa melampaui apapun yang diciptakan. Ayat ini teman-teman, banyak orang yang sering menjelaskan para dai-dai kita, tapi tidak diniatkan atau tidak dihidbatkan kisah Auf dan Malik. Kisah Auf dan Malik ini luar biasa. Jangankan untuk semua sekedar penyakit, jangankan hanya sekedar bangkrut usaha, jangankan cuma karena ada masalah rumah tangga, jangankan cuma karena masalah belum dapat kerjaan, belum dapat jodoh, ditawan oleh musuh, bisa rantainya terlepas, bisa dibawa oleh malaikat pulang lagi ke rumah orang tuanya. Dan perjalanan 2 hari ditempuh dalam sekejap sampai ke Madinah, dibawa oleh malaikat. Apalagi kalau cuma masalah-masalah kecil. Zikrullah, coba baca. Dan dalam akhir riwayat ini, saya tidak temukan, Allahu alam, ini lanjutan hadis atau tambahan dari perawi. Dikatakan di situ, dan la haula wala quwata illa billah, bisa menyembuhkan 99 penyakit, yang paling rendah adalah demam. Yang paling rendah adalah demam. Ada masalah teman-teman sekalian, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Coba zikrullah, karena ini ibadah yang luar biasa. Bahkan ulama mengatakan kalau orang yakin dengan zikir ini mungkin tidak butuh obat dokter. Karena ini yang lebih penting daripada itu semuanya.